Kita sekarang hidup di masa yang paling berbahaya, sekaligus masa yang paling penuh peluang. Dalam 5-10 tahun ke depan, cara manusia bekerja, cara kita belajar, bahkan cara kita mencari uang akan berubah total. Bukan karena manusia, tapi karena AI. Dan kalau kamu nggak ngerti perubahan ini sekarang, kamu akan ketinggalan terlalu jauh. Hari ini, gue akan ajak lo buat ngerti apa yang benar-benar akan terjadi ke depannya. Dan satu hal perlu gue ingetin dari sekarang. Jangan di-skip-skip videonya. Karena semua informasi yang bakal lo denger hari ini, itu bakal nentuin gimana masa depan lo 5-10 tahun ke depan. Kalau lo mau bertahan, lo butuh denger ini sampai habis. Perubahan besar akan terjadi di dunia kerja. Banyak orang bilang AI cuma alat bantu. Tapi realitanya, AI akan jadi pengganti. Pekerjaan manusia yang repetitif perlahan akan hilang. Seperti administrasi, data entry, customer service, dan operator pabrik. Data dari McKinsey bilang, 375 juta orang bakal butuh reskill karena AI. Bayangin, itu setara populasi seluruh Indonesia plus setengah lagi. Tapi bukan berarti semuanya suram. Akan muncul profesi baru, seperti AI Prompt Engineer, AI Trainer, AI Ethic Consultant, dan AI Data Curator. Orang yang ngerti AI akan pegang peluang lebih besar. Kenapa? Karena mereka bisa kerja lebih cepat, lebih hemat biaya, lebih produktif 3 kali lipat dibanding orang biasa. Contoh real, banyak freelancer sekarang udah pakai ChatGPT buat pegang 10 kali lipat klien, karena kerjaan jadi super cepat. Bukan AI yang rebut kerjaanmu, tapi manusia lain yang lebih paham AI. AI di kehidupan sehari-hari. Sekarang AI udah ada di tangan kamu. Algoritma TikTok tahu jam berapa kamu suka nonton. Spotify tahu lagu apa yang cocok pas kamu lagi sedih ataupun senang. AI di smart home udah bisa matiin lampu, atur suhu, bahkan beliin makanan buat kamu. Di bidang kesehatan, AI udah dipakai buat diagnosis kanker. Lebih akurat dari dokter senior. Di transportasi mobil tanpa supir, udah mulai uji coba massal. Anak-anak yang lahir hari ini, mereka akan tumbuh di lingkungan yang beda sama kita. AI bukan lagi alat, tapi jadi partner hidup mereka. AI dan pendidikan. Sekolah konvensional lambat. Kurikulum kita kalah cepat sama AI. AI akan jadi guru privat 24 jam, ngajarin sesuai gaya belajar tiap anak, nggak ada lagi anak bodoh. Yang ada anak yang belajarnya belum cocok. Kurikulum akan berubah, dari hafalan ke critical thinking, dari teori ke problem solving. Di masa depan, lulusan kuliah yang malas upgrade skill akan kalah saing sama anak SMA yang ngerti AI. AI dalam dunia bisnis. Bisnis akan makin liar. Dulu UMKM cuma jualan di pasar, dan sekarang bisa jualan secara global dengan bantuan AI. AI bantu desain logo, bikin iklan, nulis copywriting, ngecek market, dan ngatur campaign. AI tools sekarang udah banyak, seperti ChatGPT, Midjourney, Eleven Labs, dan makin hari makin canggih. Content creator? Sekarang orang sendirian udah bisa bikin channel YouTube podcast. Bahkan animasi, semuanya pakai AI. Bisnis besar? Mereka akan banyak melakukan PHK karyawan. Karena cukup bayar tools AI, lebih murah dan lebih cepat.
Yang anti teknologi pelan-pelan akan kalah. Risiko dan bahaya. Semua teknologi selalu punya dua sisi, manfaat dan bahaya. AI juga sama. Deepfake makin sulit dibedakan sama yang nyata. Berita hoax makin canggih yang semakin susah buat dilawan. Dan data pribadi makin rawan bocor. AI juga bisa bikin gap si kaya dan si miskin makin lebar. Orang yang paham AI akan kaya lebih cepat, yang malas belajar makin susah bangkit. AI yang terlalu pintar. Beberapa eksperimen nunjukin AI udah mulai belajar manipulasi manusia. Itu sebabnya perusahaan kayak OpenAI sekarang makin berhati-hati. Tapi mau hati-hati, sekuat apapun teknologi nggak akan bisa dihentikan. Kesimpulan. AI bukan soal kamu mau atau nggak mau. AI ini soal mau kamu jadi korban atau jadi pengendali. Sekarang bukan zamannya takut kehilangan kerja. Sekarang zamannya belajar cara kerja yang baru. Di masa depan, orang yang adaptif akan selamat, dan yang lambat akan punah secara perlahan. Kalau kamu mau saya bahas lebih dalam lagi, gimana cara pakai AI buat bisnis? Gimana AI buat cuan dari konten? Atau tips survive di era AI, tulis di komentar. Jangan lupa like dan subscribe, karena yang mengerti lebih awal akan menang lebih dulu.